أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, ada satu hadis ini berupa nasihat pembawa wahyu yang hampir setiap pekan berjumpa dengan Rasulullah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Biasanya kalau kita mendengar sebuah hadis itu langsung dari ucapan Rasulullah, diingat, dicatat oleh para sahabat dan sampailah pada kita. Atau hadis itu terkadang perbuatan Nabi disaksikan oleh para sahabat dan kita mencontoh perbuatan itu. Itu juga hadis. Hadis itu juga terkadang Nabi melihat perbuatan sahabat baik dan diiyakan sama Nabi. Perbuatan sahabat itu yang diiyakan oleh Rasulullah menjadi hadis bagi kita, sunnah bagi kita. Yang ini beda. Ini justru Nabi utuh menyampaikan wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit merenung, kok masih ada nasihat lagi dari Jibril? Apa kurang Al-Quran itu? Quran itu jamaah sekalian, ini nasihat yang paling jitu buat kita semua, nasihat yang paling menyelesaikan semua masalah kita. Masalah apa Pak yang tidak ada dalam Al-Quran? Kemudian Jibril ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pakai muqaddimah dan menyampaikan sama Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, pakai Muhammadan lagi jamaah sekalian. Berarti seakan-akan Jibril Pak menyimpulkan Pak, banyak masalah di antara manusia, kita manusia ini yang teledor di bab ini. 5 nasihat Jibril. Ya Muhammad, ish masyi'ta. Silakan kau hidup sekehendakmu. Bayangkan ya, Rasul, manusia pilihan Allah, Habibullah, yang sudah jelas maksumnya. Dan Nabi menyampaikan pula kepada kita, atani Jibril waqala, Jibril datang kepadaku dan memberikan nasihat kepadaku, ya Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Kata beliau, fa innaka mayyit, ujung-ujungmu kau nanti akan mati. Jemaah sekalian, ini dalam Pak. Ini seakan-akan Jibril mau mengingatkan kepada kita
banyak manusia ini merasa nyaman Pak hidup di dunia. Seakan-akan dunia ini akan mengekalkan kehidupannya. Lupa bahwa kita ini dibatasi oleh waktu dalam hidup ini. Dan setiap manusia kita ini, ma'asyar muslimin, likulli ummatin ajal. Dan setiap manusia, kumpulan manusia kita semua ini ada ajalnya Pak. Ada batasan kehidupan kita. Tidak ada manusia terus melebihi 100 tahun, 200 tahun, sangat tidak masuk akal. Secara khusus Nabi juga mengingatkan kepada kita semua, a'mar ummati, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Tapi kalau Allah berkehendak, terkadang 30, 40 dicabut pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, ini nasihat yang luar biasa supaya kita sadar Pak, kita tidak selamanya hidup di dunia ini, tidak selamanya Pak. Ujung-ujungnya nanti kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu jiwa manusia ini semuanya akan mengalami yang namanya al-maut. Maka orang yang cerdas jemaah sekalian, dia Pak tidak hanya berpikir dunia saja. Naam, kita dipercaya oleh Allah turun ke dunia untuk mengelola dunia, menjadi wakil Allah di muka dunia, mengatur dunia. Tapi ini sebagai mazra'ah bagi kita. Ladang bagi kita untuk kita bercocok tanam, untuk kita bawa. Karena kehidupan yang sebenarnya, Nabi mengingatkan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Saudara, orang yang cerdas kata Sayyidina Ali ketika memberikan nasihat takwa itu, al-isti'dad biyaumir rahil. Punya persiapan menghadapi kematian. Monggo, ini khutbah Jumat, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Jenengan melihat Pak, andai kata, ini andai kata ya, lau. Walaupun lau kata Nabi harfus syaitan. Andai kata Pak, malaikat maut datang membisikkan ke kita, nanti malam atau besok kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Kira-kira siap kita Pak menghadapi semua itu. Dan maut itu, mautul faj'ah, mati mendadak, spontanitas, itu rahasia Allah. Tidak ada jaminan loh, kita yang duduk di sini Pak, Jumat besok bisa duduk lagi seperti ini. Tidak ada jaminan kita bulan depan, Sya'ban, kita bisa hidup di situ. Tidak ada jaminan pula kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sampai lihat sekarang Pak, Ramadan yang lalu duduk dengan kita di sini. Tapi sekarang mereka sudah mendahului kita. Hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka mendahului kita, tapi kitanya nyusul Pak. Semua kita. Maka orang yang cerdas Pak tidak hanya mau berpikir dunia saja, kehidupan dunia saja. Saya ingin hidup, setelah itu masih ada alam yang keempat. Jadi alam itu ada 6 Pak. Alam yang kita lalui ini. Alam rahim sudah sampai, alam roh sudah sampai lewati, alam rahim sudah sampai lewati. Sekarang alam dunia. Setelah alam dunia Pak masih ada 3 alam lagi. Ada 3 alam lagi jemaah sekalian. Alam kubur, alam mahsyar, dan nanti alam abadul abad, akhirat. Mudah-mudahan jenengan semua nanti di alam kubur Pak mendapatkan nikmat kubur. Dan dalam suasana husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dunia yang sudah kita lalui ini jemaah sekalian, seluruh apa yang kita perbuat, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyidah. Monggo, nikmati hidup ini Pak. Jalani hidup ini. Tapi ini hidup untuk saya bawa ke akhirat. Kira-kira rumah yang sampean punya bisa nggak dibawa ke akhirat? Ini pertanyaan besar. Fulus yang kita punya, rupiah yang kita punya, real yang kita punya, dolar yang kita punya, kalau kita mati besok, bisa tidak kita bawa ke akhirat ini? Ilmu Pak yang ada di kepala kita ini, yang kadang-kadang ilmu kita dimanfaatkan sama orang lain dan dengannya kita bisa mendatangkan dunia, bermanfaat tidak ilmu kita ini, ma'asyarul muslimin? Maka orang yang cerdas itu, kata Nabi, itulah orang yang punya persiapan Pak menghadapi hari kematian. Fa innaka mayyit. Ini Jibril dalam Pak. Rupanya dia telah melihat perjalanan
dari semua umat manusia, dari Zabur, Taurat, Injil, rata-rata manusia teledornya di sini jemaah sekalian. Asyik kehidupan dunia, lupa kepada kematian. Ujung-ujungnya nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Yang kedua jemaah sekalian, kata Jibril, ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta. Silakan kau cintai sekehendakmu apa yang bisa kau cintai. Cinta istri, cinta anak, cinta pekerjaan, silakan cintai. Ingat kata Nabi, fa innaka mufariquhu. Nanti ujung-ujungnya aku akan berpisah dengan semua apa yang kau cintai itu. Jadi enggak selamanya lo ya dengan istri, Pak. Nanti di antara kita enggak tahu apakah kita duluan atau istri kita duluan. Saya selalu mengatakan enggak ada sehidup semati itu. Yang ada satu hidup, yang satu mati, Pak. Itu manusia. Saat cinta-cintanya kita pada anak, kita juga akan berpisah dengan anak. Emang kita duluan meninggalkan mereka, atau mungkin anak kita meninggalkan kita duluan, kita tidak tahu. Dengan juga cinta pekerjaan, cinta syughul, cinta bisnis, silakan dalami, Pak. Tapi kita akan berpisah, Pak. Kita pingin apa yang kita cintai ini, ma'asyarul muslimin, kita akan bawa, Pak, ke akhirat. Kira-kira lagi, ma'asyarul muslimin, kalau kita mati sekarang, istri mencari kita di surga tidak, Pak? Kalau kita mati sekarang, kira-kira anak kita memberikan syafaat tidak kepada kita, ma'asyarul muslimin? Kalau kita mati sekarang, Pak, kira-kira dunia yang kita tumpuk-tumpuk selama ini, Pak, bisa enggak, Pak? Kita bawa pula ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan jenengan ini masjid, Pak, di belakang ini mau dibangun ya. Ayo kerubuti, Pak. Ma'asyarul muslimin, kerubuti ini amal instan kita, Pak. Itulah rezeki kita yang sebenarnya yang kita bawa ke akhirat, Pak. Harta kita ma tasaddaqta fa'amdaita. Kita pingin ya, akhi. Apa yang kita cintai harta kita, Pak? Saya akan cinta dunia akhirat, akan saya bawa ke akhirat. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, harta kita jadi rebutan anak kita yang gagal kita mendidik mereka, ma'asyarul muslimin. Ini kita takuti. Ahbib ma syi'ta, silakan kau cintai sekehendak apa bisa kau cintai, tapi ujung-ujungnya nanti kita akan berpisah. Kalau berpisah di dunia, Pak, tapi berjumpa di akhirat, berbanggalah kita. Yang repot berpisah di dunia, di akhirat kita sikut-sikutan, Pak, saling menghujat satu sama lain. Apa yang kita cintai selama ini? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti persaudaraan, Pak, yang kita bangun selama ini, yang kita saling cinta mencintai di dunia ini, Pak, satu sama lain, ingat kata Allah, akan jadi musuh loh itu. Kecuali ikatan persaudaraan, pertemanan yang diikat dengan ikatan apa, Pak? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita pada sesuatu itu, Pak, karena memang diperintah oleh Allah untuk mencintainya, Pak. Untuk saya bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Jibril, wa'mal ma syi'ta. Wa'mal ma syi'ta ya Muhammad, fa innaka majziyun an. Ya Allah. Berbuatlah sekehendakmu, bekerjalah sekehendakmu, beramallah sekehendakmu. Tapi ingat, semua amalan kamu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Saudara, ini akhir bulan Rajab, Pak, ya. Bulan mulia, Pak. Terlalu banyak sudah para ulama kita mengingatkan masalah pentingnya kita memperbanyak amal saleh di sini, Pak. Karena sampai nanti lagi akan masuk Sya'ban, ketemu Ramadan. Mulai sekarang perbanyak amal saleh kita. Ya, tapi kalau kita salah beramal dalam kehidupan kita, Pak, saya tidak yakin Ramadan nanti akan jadi nikmat. Inilah momentum bagi kita jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula pada kita dalam surat Fussilat ayat 40, "I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir." Silakan beramal sekehendakmu kata Allah. Tapi ingat, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan, kalian amalkan itu basir, maha melihat, ma'asyarul muslimin. Monggo amal-amal kita, Pak, evaluasi ya. Yang kerja di kantoran, jaga amanahnya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak.
Lihat pekerjaan kita Pak, diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu amal yang baik Pak, amal yang bisa mendekatkan diri jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum bulan-bulan ibadah. Nanti masuk Sya'ban 2 hari lagi ma'asyar muslimin, Nabi Pak katanya lebih semangat lagi beramal ibadah. Sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Mali araka ya Rasulullah tasumu syahran ba'da Ramadan illa fi hadzal syahr?" Ada apa engkau ya Rasulullah? Kok banyak sekali puasa, hampir-hampir 1 bulan penuh berpuasa seperti ini. Padahal lagi mau Ramadan itu. Naam, kata Nabi, ini bulan yaghfulu anhun nas katsiran minkum. Banyak manusia di antara kalian lalai. Padahal di bulan-bulan ini Pak, amal-amal sampean diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan puncaknya nanti di malam nisfu Sya'ban. Nantilah kita akan bahas masalah ini, masalah nisfu Sya'ban. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Pak 3 nasihat Nabi. Ya, silakan hidup sekehendakmu, kita nanti ujung-ujungnya mati, ya. Kemudian apa tadi? Cintai apa yang bisa kau cintai, tapi ujungnya nanti dengan apa yang kita cintai kita akan berpisah. Dan yang ketiga, silakan beramal. Tinggal sampean tanya, Pak, amal saya ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditutup sama Jibril Pak. Nasihat yang keempatnya begini, ya Muhammad, syarafun nas qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang itu di saat orang itu bisa bangun tengah malam untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo mulai sekarang Pak, seharusnya sejak awal Rajab kemarin ya, sebagai pemanasan bagi kita. Kita nanti akan ada di Ramadan Pak, puncaknya ya, dalam setiap tahun itu kita untuk qiyamul lail, salat tarawih. Yang kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain man shoma ramadhana Pak, ada juga man qama ramadhana. Wa fi riwayah man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya tidak yakin kita akan nikmat Pak salat tarawih 30 malam berturut-turut tanpa ada beban dan merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Kalau malam-malam seperti ini kita tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah tahajud. Monggo lakukan Pak semampu kita. Bisa 2 rakaat 1 witir, bismillah. Besoknya tambah lagi 4 rakaat 1 witir, bismillah, sampai lengkap 11 rakaat. Masuk Ramadan, marhaban ya Ramadan. Siap Pak untuk salat malam. Bahkan cari salat malam Pak, cari salat yang imamnya semakin panjang Pak. Namanya saja tarawih, rahayaruhu tarwihan. Tarawih Pak, salat rehat. Salat santai, salat tidak boleh terburu-buru Pak. Nikmati bacaan imam itu jamaah sekalian. Tapi kalau kemudian tidak terlatih ini, padahal kemuliaan kita di situ kata Nabi, kata malaikat Jibril. Mulianya orang, kalau orang ingin mulia di mata Allah, di mata malaikat, di mata manusia secara keseluruhan, jaga qiyamul lail. Sekarang kan banyak Pak ya, orang kadang nggak merasa dihargai Pak sama orang lain. Ya, banyak orang saat ini nggak dihargai pula Pak sama anaknya sendiri Pak. Nggak dihargai sama mantunya Pak. Kenapa? Perhatikan salah satunya mungkin Pak, salah satunya kadang-kadang kita berpikir saya kurang apa ya? Padahal rezeki saya rezeki halal insyaallah saya berikan ini. Anak sudah saya sekolahkan sekolah yang baik. Kenapa kok ganyang terus sama kita? Coba Pak buktikan dengan salat malam sampean. Wa minal laili apa? Fatahajjad bihi nafilatan laka. Coba lihat, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ya akhi. Posisi yang terpuji Pak. Terpuji di mata Allah, di mata malaikat, di mata manusia sekitar kita Pak. Orang kalau suka qiyamul lail walaupun 2 rakaat 1 witir Pak, yang penting istiqomah sampean, nikmati. Kalau ngambil hadisnya Abu Hurairah kan, ausani khalili salah satunya apa? An utira qabla an anam. Sekiranya sampean tidak bisa bangun tengah malam, minimal sebelum tidur sampean salat witir ya sekalian. Dan rasakan. Allah kata Jibril, syarafun nas, mulianya manusia. Kata orang Madura Pak, muljana manusia. Manusia kalau pingin mulia, qiyamuhu bil lail, bangun tengah malam. Terus wa'izzuhu, dan harga diri orang itu akan terangkat. Istighna'uhu 'anin nas, di saat orang itu tidak bergantung kepada orang lain.
merasa berkecukupan, Pak. Tidak suka ngeluh. Jadi kalau sampean ingin juga mendapatkan harga diri yang sebenarnya yang datang dari Allah, selain dimuliakan Allah dengan qiyamul lail, jamaah sekalian, jangan dibiasakan curhat. Jangan dibiasakan berbicara masalah pribadi pada orang lain. Ceritakan masalah sampean kepada siapa? Zat yang ngasih masalah. Apalagi di waktu salat malam sampean, Pak, tuangkan isi hati sampean, Pak. Yang sakit minta disembuhkan, yang pekerjaannya bermasalah dilancarkan, rezekinya seret, Pak, dimudahkan, semua minta sama Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Terus apa? Wa yakshifus su'ah. A ilahum ma'allah. Luar biasa ini, Pak. Maka siapa lagi zat yang akan mengijabahi, Pak? Al-muttarra idza da'ah. Orang yang sedang terdesak ketika dia menyampaikan keterdesakannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia munajat, hanya minta pada Allah. Saya tidak mau menceritakan masalah pribadi saya kepada orang lain. Hatta kepada istri, Pak. Hatta kepada anak, Pak. Apalagi pada orang tua. Ceritakan semua masalah kita kepada yang ngasih masalah. Dan menyelesaikan masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai urusan kita, Pak. Wa yakshif su. Segala keburukan, Pak, akan dilerai semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa la kulli shay'in. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sebelum saya tutup jemaah sekalian, mumpung sekarang sampai berada di akhir bulan Rajab ini ya. Tadi malam, Pak, kemarin kita sudah memperingati Isra dan Mi'raj. Kita semua tahu intinya kita diajak untuk salat. Salat ini ya akhi juga bisa menyelesaikan semua masalah kita. Sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, Nabi punya dua kejadian besar. Istri beliau meninggal dunia, paman beliau juga meninggal dunia. Allah faham betul kita tidak boleh larut dengan kesedihan berlama-lama. Sedih itu solusinya apa? As-salah. Wa ju'ilat qurratu 'aini salah. Allah menjadikan pelipur laraku, kesejukan hatiku as-salah. Saya berharap jemaah sekalian kita tiap tahun, Pak, memperingati ini, semangat kita semangat salat, Pak. Semangat ini tantangan-tantangan seberat apapun pula ini juga bagian dari amal saleh kita, ma'asal muslimin. Amal masyiata. Kita pingin amal kita, Pak, amal terbaik. Amal terbaik di mata Allah yang agama ini sampean pegang. Insyaallah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min junudika al mukhlisin. Innaka ala kulli syai'in qadir ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an
Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimissalah.